Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan LB Shop Channel. Semoga para bosku selalu berkesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke bosku, kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari bosku. Soalnya bertanya terus saya jawab, masih bertanya lagi, mungkin belum paham. Akhirnya saya sempatkan untuk bikin konten. Dan maaf soalnya hari ini pas kebetulan kita agak repot bosku, jadi tidak bisa ngonten tiap hari. Ada kerepotan sedikit lah yang kita utamakan dulu, tapi insya Allah akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bosku yang mungkin belum paham tentang budidaya ikan gurame. Pertanyaannya itu begini bosku, beliau itu mendengar katanya kalau ikan gurame itu harus ganti air itu bosku. Kalau tidak diganti air nanti airnya bau, ikannya bisa mati. Terus kemudian saja memang kalau ikan gurame itu bosku, itu kita tidak perlu mengganti air. Artinya itu kalau umpamanya ikan itu kolam itu bau gitu, umpamanya kolam itu bau, biasanya efeknya itu tidak mau makan. Nah itu nanti bisa bosku itu dengan cara mengurangi atau menyipon air bawah. Berarti kalau ikan itu air itu sudah baunya ndak enak, berarti itu kotoran bawah itu sudah banyak bosku. Entah itu ikan masih posisi belum begitu besar atau ikan sudah besar. Kalau ikan belum begitu besar, biasanya itu mungkin tempatnya itu kan ada daun-daun itu bosku yang jatuh, itu juga bisa itu membuat aroma air itu biasanya kurang enak, itulah aromanya itu ndak enak. Akhirnya ikan itu juga untuk makannya itu akan berkurang. Jadi kalau sampai kok airnya itu bau terus ikannya mati, berarti sudah parah sekali itu. Kemungkinan kematiannya itu tidak masalah itu. Ya mending kalau memang untuk mengatasi umpamanya itu ada tanda-tandanya biasanya bos. Biasanya itu ditandai dengan pola makan. Ikan itu biasanya makannya kok cepat, keras, haup, terus tiba-tiba dikasih makan itu kok lepo ndak mau makan, celulu itu. Kalau ikan itu masalahnya itu ndak di air, biasanya ikan itu juga mulai badannya itu ndak enak. Kalau itu untuk penanganan pertama itu makanya diberhentikan dulu. Terus kalau memang kendalanya itu air, bisa disipon. Kalau dengan sipon itu kan sudah sering saya jelaskan, yaitu menyedot air bawah, membuang kotoran bawah itu dengan spiral itu. Kalau mungkin terlalu repot, bisa dengan cara saya seperti biasanya, dibuka kontrol bawah, nanti kontrolnya ditempatkan di luar. Itu kalau kita umpamanya menggerojok tiap hari, nanti kalau ada melubernya air itu yang keluar itu adalah air bagian bawah, bukan air bagian atas. Tapi kalau kontrol air itu setiap kolam itu kan ada kontrol airnya bosku, supaya nanti kalau hujan itu tidak sampai meluap, itu pasti ada. Kalau kontrolnya itu ditempatkan di dalam kolam, nanti itu kalau meluap itu yang keluar itu tetap air yang atas, bukan air yang bagian bawah. Kalau ingin yang keluar air bagian bawah, kontrolnya itu dikasih di luar kolam. Nanti yang untuk di dalam kolam itu biar paralon yang ada di dasaran. Jadi kalau kita umpamanya begini kan musim hujan, sering hujan deras, terus kolam itu airnya meluap, itu yang keluar bukan air yang atas tapi air yang bawah, atau dengan cara tadi menyipon. Jadi kita itu tidak perlu mengganti total air terus biar makannya enak tuh tidak perlu. Tapi memang ada peternak-peternak atau petani-petani gurame itu semacam itu. Cuman sistem semacam itu bosku, umpamanya kita mengganti total air, kita ganti total gitu ya, berarti kan kita buang semua, itu cenderung ikannya itu nanti kalau tidak terbiasa itu gimana ya, akhirnya ikannya itu malah berbenturan satu sama lain. Akhirnya luka-luka itu bisa juga terjadi, stres juga bisa. Makanya tuh daripada dibuang semua, mending dengan cara sipon, dibuang air bawah, disedot dengan spiral tadi, kemudian sambil dijalankan airnya. Maksudnya penggerojokan itu tetap kita lakukan, biar itu posisi airnya itu pas sudah ikan tidak mau makan atau masih haup, itu tetap kita lakukan bosku. Yang tujuannya itu untuk menambah oksigen lah, jadi ada oksigen baru yang masuk ke dalam
kolam. Terus ada juga yang bertanya itu apa harus apa itu airnya mengalir terus. Kalau ikan gurame itu tetap ikan yang sifatnya itu di air tenang, bos. Jadi tidak perlu lah kita memang kalau kecuali kalau di tempat pegunungan mungkin airnya itu kan steril dari sungai-sungai itu tidak masalah. Tapi kalau di daerah-daerah saya itu kan rata-rata pakai pompa air. Jadi kalau airnya mengalir terus nanti kebanyakan biaya untuk di pompa airnya. Kita pakai listrik, bosku. Jadi kita menggerojoknya itu cukup dengan 1 jam atau 2 jam dalam jangka waktu 1 hari, itu bisa pagi, bisa juga sore. Kalau memang kondisinya itu ikannya itu makannya sulit sekali sambil dibuka bawah, nanti pagi 1 jam, sore 1 jam sudah bagus. Nah juga ada yang komen begini, ikan tuh kalau di air apa tidak mengalir itu baunya bau tanah ya. Mungkin orang itu yang belum bisa masak. Kalau memang baunya itu bau tanah, resto-resto yang dari sudah puluhan tahun ikan gurame maupun ikan lain tentu nggak laku, bosku. Jadi restoran itu sudah punya triknya, tapi setahu saya itu nggak berbau tanah, bosku. Jadi ikan itu tetap normal. Masalah nanti bau tanah sedikit-sedikit itu restoran sudah bisa menghilangkannya. Jadi kalau kita makan tuh nggak ada baunya. Kalau memang bau tanah ya resto-resto itu tutup dari dulu, nggak laku. Buktinya sampai sekarang kan untuk restoran juga tetap berjalan, bahkan yang ramai tetap ramai, berarti kan masakannya enak dan juga tidak berbau tanah. Jadi sedikit sharing ini menjawab beberapa pertanyaan bosku, saya rangkum jadi satu lah. Soalnya kita hari-hari ini agak repot ini, soalnya kemarin yang bertanya itu tentang pergantian air gurame itu kalau bau, kalau tidak diganti takutnya orang itu seperti bosku itu seperti khawatir sekali nanti ikannya mati. Tidak, bosku. Yang jelas untuk mengatasi bau kolam seperti tadi bisa cara sipon, tidak usah dibersihkan sampai tuntas, nanti kebiasaan. Ikan tuh kalau kebiasaannya itu dari awal sudah dibersihkan secara bersih sekali, nanti kalau ada kotor sedikit saja ikan itu tidak akan tahan. Makanya kebiasaannya kita buat standar aja, kita sipon. Kalau sudah memang baunya itu tidak enak, paling 1 panenan itu cukup. Seperti kemarin di Mas Farid itu kolam dangkal cuman 1 panenan tuh 4 kali sudah cukup untuk siponnya, ikannya juga bagus. Jadi kita lebih memanage biaya juga tenaga gitu loh, bosku. Yang penting ikannya itu normal, selama tidak masalah tetap jalan. Nanti kalau memang ada gejala seperti saya bilang tadi, mulai makannya garu, bisa mulai makannya itu tidak hauk, bisa dilakukan dengan cara sipon ataupun dengan membuang kontrol bawah tadi. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi jawaban bagi bosku yang kemarin mungkin khawatir dengar dari orang kalau nanti airnya bau ikannya mati. Yang jelas bukan masalah itu, mungkin kematiannya ada faktor lain. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.